Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Nanda Asbid. Jadi hari ini saya akan menjadi moderator pada kajian kedua PSMI. Di sini sekarang kita udah kedatangan narasumber kita, yaitu adalah Ustadz Rifki Arik Andafa. Beliau itu merupakan salah satu anggota dari LIQ. Terus beliau salah satu guru di sekolah Islam Savana Islamic High School di BSD. Dan beliau juga sedang menjalani studi di Universitas UIN jurusan Sastra Arab di bidang fisiologi. Oke, kita langsung saja. Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan tema tentang berladang pahala di bulan penuh kebaikan. Silahkan Ustadz. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Langsung dimulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat ihsan, nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di hari ini, di hari Jumat pada bulan Ramadan yang insyaallah mubarak. Amin. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita panjatkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi tema kali ini mengenai berladang pahala di bulan penuh kebaikan, yaitu bulan Ramadan ini ya. Jadi kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul a'lam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Sebagaimana kepada kaum-kaum sebelumnya, agar kalian bertakwa. Jadi puasa di bulan Ramadan ini wajib ya. Jadi sebagai muslim yang taat, muslim yang beriman, sudah sepatutnya kita menjalankan kewajiban ibadah di bulan Ramadan ini, itu dengan cara berpuasa. Lalu bagaimana caranya kita mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan ini? Jadi kan kita, sebagaimana kita tahu ya, pahala di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, mau kecil ataupun besar, itu akan dilipat gandakan. Seumpama ketika kita membaca Al-Quran, itu satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Gitu. Sebagaimana hadis berkata, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Fal hasanatu bi asri amsalihah. Gitu. Barang siapa yang membaca kitab Allah, maka baginya 10 kebaikan. Gitu. Wala aqulu harfan alif lam mim. Walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Dan aku tidak berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, kemudian mim satu huruf. Jadi banyak gitu dari alif lam mim. Jadi bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf dihitung 10 kebaikan. Kemudian mim, lam dihitung 10 kebaikan. Kemudian mim dihitung 10. Dan kemudian pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan lagi pahalanya. Masya Allah, betapa besarnya pahala yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Jadi salah satu caranya mengisi bulan Ramadan ini dengan cara kita tadarus Quran. Tadarus Quran yang biasanya mungkin kita
nggak bisa nih khatam, kita di bulan-bulan biasa karena sibuk atau apa. Kita sempatkan, kita sisihkan sedikit waktu kita di bulan Ramadan ini untuk khatam Quran, karena ya begitu besar pahalanya. Dan kemudian yang kita bisa lakukan lagi yaitu salat malam. Karena dalam suatu hadis riwayat Bukhari disebutkan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya telah lalu diampuni, akan diampuni. Jadi bayangkan, bayangkan saudara, ketika kita melakukan suatu kebaikan, sholat malam, di samping dapat pahala, kemudian kita melakukan di bulan Ramadan sebagai qiyamul lail, maka dosa-dosa yang lama, yang telah lalu, itu akan dihapuskan. Masya Allah. Termasuk juga kita sholat tarawih ya. Dan begini, saudara, banyak yang menganggap bahwa sholat tarawih ini hanya sunnah gitu kan. Hanya sunnah hukumnya. Dan kemudian banyak orang meninggalkan. Nggak apa-apa sunnah ini gitu. Sunnah ini yang penting puasanya teruskan lancar gitu. Yang penting puasanya jalan, sholatnya jalan gitu. Tapi tarawih ditinggalkan gitu. Nah, padahal kalau kita pikir lagi, kembali lagi, kita tidak bisa mendapatkan sholat tarawih di bulan-bulan biasa, gitu. Bahasanya ini ibadah yang rare lah ya, langka gitu, yang hanya bisa dilakukan ketika Ramadan gitu. Nah, maka dari itu, sebisa mungkin, walaupun ini sunnah gitu, lakukan saja. Karena balik lagi, banyak pahala yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Kemudian ada bersedekah juga. Kita bisa melakukan bersedekah gitu. Karena apa? Balik lagi tadi, dilipat gandakan. Kemudian ketika kita bersedekah itu menandakan bahwa kita lebih mampu gitu. Ketika kita mampu untuk berbagi kepada sesama gitu. Ya bagi gitu. Kita bagi. Karena sejatinya rezeki yang sesungguhnya itu apa yang sudah masuk ke dalam perut kita. Yaitu makanan. Kayak selebihnya rezeki ini antum punya rumah gitu, misalkan antum punya harta bermiliar, bertriliun gitu. Antum punya mobil banyak gitu. Kalau itu bukan rezeki antum, bakal hilang gitu. Jadi bagaimana cara kita membagi sedikit rezeki kita kepada yang lebih membutuhkan gitu. Jadi bahasanya jangan diungkap sendiri gitu kan. Kita punya rezeki yang itu pun belum tentu milik kita gitu. Tapi kita tidak mau berbagi gitu. Nah, itu jangan sampai, karena Nabi pun orang yang termasuk orang yang apa ya? Rajin bersedekah gitu. Rajin bersedekah. Bahkan ketika bulan Ramadan, Nabi itu lebih giat gitu, lebih membara-bara dalam bersedekah gitu. Ya. Jadi nah inilah keistimewaannya bulan Ramadan. Khairum min alfi syahr gitu. Ya, malam ibadah bulan tuh lebih baik dari 1000 bulan gitu. Itu di Ramadan. Ada qada dan qadar juga. Nah, itu kan. Nah, itu kita bagaimana caranya meningkatkan iman gitu. Meningkatkan bulan Ramadan. Dan kemudian ada i'tikaf juga. Jadi kita biasanya nih kalau hari-hari biasa gitu kan. Hari-hari biasa kita jarang karena kerjaan kan, pertama kerjaan padat ataupun perkuliahan padat. Di bulan Ramadan ini kita sisihkan sedikit waktu untuk beriktikaf di masjid. Ya. Dengan memuji Allah gitu di masjid. Kita hiaslah, maksudnya bulan ini dengan hal-hal baik gitu. Dengan cara iktikaf itu. Kita nggak bisa memuji Allah ketika bulan-bulan biasa gitu. Kita puji Allah di bulan Ramadan ini gitu. Kita sisihkan. Gitu, Tuhan Allah pun menyisihkan waktu gitu untuk kita, ya kan? Allah udah memberi banyak nikmat kepada kita, tapi jangan sampai kita lupa gitu kepada
kepada Sang Pencipta, Sang Maha Pemberi nikmat gitu. Ya. Jadi Nabi pun sama ketika beriktikaf itu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata. Jadi Jibril itu saling belajar Al-Qur'an dengan Nabi. Gitu. Setiap setahun sekali khatam gitu. Ketika di tahun beliau akan meninggal dunia 2 kali khatam. Gitu. Kemudian sama ketika beriktikaf pun sama Nabi. Jadi ketika di hari-hari terakhir itu biasanya 10 hari ya. Kemudian ditambah lagi oleh beliau 20 hari gitu. Nah, kemudian sebenarnya berapa sih pahala yang didapatkan ketika kita beribadah di bulan Ramadan ini? Sebenarnya bahasa dilipat gandakan gitu. Dilipat gandakan ini berapa gitu kan? Kalau di kata hadis yang tadi, itu kan bi asyri amsalihah, dengan 10 kebaikan. Betul? Dengan 10 kebaikan ya. Nah, kemudian apakah di bulan Ramadan itu sama? Gitu. Apakah di bulan Ramadan itu dilipat gandakannya dengan 10 kebaikan? Atau 700 kali lipat gitu? Jadi, kata Allah ada 2 perkara yang pahalanya itu tidak bisa dihitung. Yang bahasanya pahalanya ini tidak terhingga. Yang pertama, orang sabar. Apa kata Allah orang sabar? Dikatakan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang pahalanya tidak terhingga, tidak ada batasan. Pertama, orang sabar. Yang kemudian apa? Yang kedua, orang-orang yang melakukan ibadah saat bulan Ramadan. Nah, ini nih. Ini kuncinya. Jadi, bi asyri amsalihah ini hanya perumpamaan. Itu ketika kita bulan-bulan biasa gitu. Ketika kita bulan, misalkan bulan Rajab gitu. Ataupun kita katakan Syawal. Kita membaca Al-Quran, kemudian kita beriktikaf, kemudian bersedekah. Bi asyri amsalihah. Dengan 10 kebaikan. Tapi ketika bulan Ramadan, ya ini dalam hadis ya. Dalam hadis pertama, setiap amalan kebaikan dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan menjadi 10. Dan kemudian dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali amalan puasa. Fasawmu li wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan membalasnya. Gitu. Jadi amalan puasa tersebut adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalas. Jadi amalan ibadah di bulan Ramadan ini itu tidak terhingga. Sama seperti orang-orang sabar tadi yang dikatakan Allah dalam surat Az-Zumar. Jadi tidak terhingga. Bahasanya gini. Bahasanya ketika kita melakukan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan di asyri yang tidak terhingga ini berapa gitu. Kita tidak pernah tahu gitu. Selalu menjadi bahkan tingkatan tertinggi amal dalam Islam yaitu jihad gitu. Jihad itu masih ada batasannya. Allah beri jelas gitu. Iya kan? Barang saya mau berjihad maka baginya surga. Kemudian bisa mengangkat 70 orang bersamanya dan kemudian dinikahkan oleh 72 bidadari. Itu masih terhitung, masih ada batasannya. Tapi ketika berbicara soal amalan ibadah ketika berpuasa, maka Allah katakan apa? Wasawmu li wa ana ajzi bihi. Gitu. Amalan puasa tersebut adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa Ustadz kok nggak dijelasin sih, kok nggak ada batasannya sih gitu. Ya karena kalau kata Syekh Husain itu, tidaklah Allah merahasiakan sesuatu amalan kecuali lihadamil jaza. Karena amalan itu besar sekali gitu. Bahasanya gini, misalkan ini nih Diva punya cewek nih, misalkan ya.
Diva punya cewek. Gitu. Mau ngasih hadiah nih, Diva mau ngasih hadiah ke ceweknya. Mau ngasih hadiah ke ceweknya, soto ceker misalkan. Soto ceker nih. Terus si Diva ini ngerahasiain nih. Diva ngerahasiain nih. Waduh, yang aku mau ngasih ini nih sesuatu kamu. Apa misalkan, apa? Ditanya nih. Rahasia nih, rahasia. Ntar dulu, ditahan-tahan nih. Kemudian ketika sudah tahu hadiahnya, ceweknya udah tahu nih hadiah yang dikasih Diva ini soto ceker. Ah, biasa aja gitu. Ya karena itu, nilainya kecil gitu. Ya kan? Nilainya kecil. Tapi kalau Diva nih misalkan mau ngasih apartemen, misalkan apartemen 2 kamar nih. Misalkan nih, 2 apartemen nih, 2 kamar di tengah-tengah kota, Masya Allah. Kemudian dia rahasiakan gitu, dirahasiakan. Jadi wajar ini dirahasiakan gitu. Diva mau ngasih sesuatu nih gitu. Apa misalkan dirahasiakan, nggak dikasih tahu gitu. Ya udah kemudian dirahasiakan. Bahkan ketika mau dikasih pun ada syaratnya gitu. Tutup mata dulu, gitu kan, tutup mata hitung dari 1000 gitu, misalkan ya. Masih ada syaratnya, karena apa? Ketika dibuka, dikasih ini kunci apartemen. Masya Allah gitu kan, bahagia, bukan kepalang gitu. Karena apa? Besarnya hadiah itu gitu. Iya, makanya gitu. Kenapa dirahasiakan? Karena itu. Karena besarnya gitu. Karena besarnya pahala itu gitu. Ya. Ini insya Allah pada lancar puasanya ya. Alhamdulillah Ustadz, lancar Ustadz. Semoga kita selalu diberi kemudahan ya sampai nanti akhir Ramadan sampai Idul Fitri. Insya Allah, amin. Amin Ustadz, amin. Baik, kemudian untuk terakhir, semoga kita selalu diberi kesehatan. Kita, semua keluarga kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Taib, bagaimana moderator? Oke, begitu tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Arik Andafa tentang berladang di bulan penuh kebaikan. Sangat subhanallah sekali. Begitu kita diberikan kita melakukan sebuah sesuatu yang mendapatkan pahala itu dikalikan 10 kebaikan ya Ustadz ya. Dan itu diberikan ketika bulan-bulan biasa. Nah, kalau misalnya di bulan-bulan seperti di bulan Ramadan sekarang ini, itu bisa tidak terhingga. Ya, subhanallah sekali. Terus juga keutamaan kita dalam bertarawih juga walaupun itu sunnah harus dijalankan supaya kita bisa mendapatkan pahala dari keutamaan bulan Ramadan suci ini ya. Ya. Juga sedekah sebagaimana kita untuk menyucikan harta kita sendiri. Ya, kurang lebih begitu apa yang bisa Ustadz Arik Andafa ini sampaikan. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Semoga keluarga dan saudara-saudaranya diberikan kelancaran di bulan Ramadan yang suci ini. Ya, untuk ada yang mau bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Ayo boleh, kalau misalnya ada yang mau nanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya. Iya, silakan. Puasa ini pahala dilipat gandakan. Kalau misalnya kita berbuat dosa, apakah itu dilipat gandakan apa enggak? Nah, ada lagi satu lagi Pak Ustadz. Maaf tadi saya mau menyangga nih. Kan gimana ya? Tadi Kak Pak Ustadz ngasih contoh beliin sesuatu buat ceweknya. Sedangkan di sini cewek itu berbentuk pacar dan dalam Islam itu sebenarnya kan
ya emang dilarang pacaran. Dan ketika kan apalagi kita di bulan puasa gitu ya, pasti sayang banget kan ya Pak Ustadz, pahala kita udah nabung ibadah, tapi pahala kita malah terkuras begitu aja sama hal yang dilarang sama Allah gitu. Terus tadi kan kata Pak Ustadz tadi ngasih contohnya yang kasih hadiah, itu beri hadiah. Dan sedangkan pasti rata-rata kalau orang yang pacaran itu kan dia ngasih hadiahnya itu bukan karena dilandaskan oleh Allah gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Dan kan ini di bulan puasa gitu ya. Terus kan tadi kata Pak Ustadz dilipat gandakan gitu. Terus itu gimana Pak Ustadz? Kasih. Mau langsung dijawab atau bagaimana moderator? Mungkin poinnya gini, Pak Ustadz, maaf mau menyanggah. Mungkin poinnya itu yang pertama itu kan kalau misalnya di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan setelah berbuat itu akan benar. Nah, dan poin kedua itu kalau misalnya seandainya sudah jelas gitu hukumnya, dan juga tadi itu sama Denti nih itu perumpamaan ya, itu perumpamaan ibarat kasarnya, maksudnya Ustadz itu perumpamaan kalau misalnya dikasih hadiah buat cewek itu kan biasanya orang-orang semangat gitu. Ya. Beda gitu, maksudnya itu cuman perumpamaan, cuman itu menjadi topik menarik untuk dibahas. Saya kembalikan lagi ke moderator. Iya, begitu Ustadz kurang lebih. Bisa langsung dijawab saja Ustadz. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama tadi ya, bagaimana ketika tadi kan pahala dilipat gandakan, kemudian apakah dosa juga dilipat gandakan gitu. Jadi beberapa ulama ini berpendapat bahwa termasuk Jafar At-Tabrani dalam kitabnya itu, dosa pun dilipat gandakan gitu. Dosa pun dilipat gandakan gitu dalam kitabnya. Tapi beberapa ulama berpendapat juga tidak gitu. Jadi hanya pahala gitu, hanya pahala yang dilipat gandakan dan kemudian dosa tidak gitu. Tapi ya untuk kita gitu sebagai orang awam ya, kita ambil baiknya aja gitu. Ketika pendapat ulama ini lebih banyak manfaatnya nih, kita ambil. Yang ini lebih banyak mudaratnya, kita jauhin gitu. Jadi ya tadi ada yang berpendapat dilipat gandakan juga dosanya, dan ada pula yang berpendapat tidak dilipat gandakan. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua tadi ya, masalah apa? Pacaran itu ya. Jadi mungkin saya salah juga ya, ini apa? Salah pakai kata-kata. Jadi itu hanya perumpamaan ketika yang tadi dijelaskan gitu. Pahala yang tidak terhingga itu seperti apa sih gitu? Kenapa Allah merahasiakan pahala yang berlipat ganda ini? Pahala yang tidak terhingga ini. Kenapa Allah merahasiakan gitu? Nah, ini hanya perumpamaan saja tadi kan saya bilang. Karena saking besarnya gitu. Jadi dirahasiakan gitu. Jadi saya mengambil umpama Diva. Nah, gitu. Mungkin Diva nih, oke kita ganti, mungkin bukan ceweknya, mungkin istrinya gitu, ketika punya istri nanti gitu. Mau diberi hadiah gitu. Hadiahnya makan soto ceker di depan pasar gitu misalkan. Kalau dirahasiakan ini nggak jadi surprise gitu. Misal pun dirahasiakan, nggak akan jadi surprise. Jadi kalau bisa gitu. Kalau bisa, maaf. Jadi sebenarnya hanya perumpamaan aja gitu, kayak yang tadi bilang, hanya perumpamaan saja. Jadi ya tetap ya gitu kan, kalau pacaran ya kita tahu itu nggak boleh gitu di dalam Islam gitu kan. Jadi untuk apa gitu pacaran bulan puasa juga, untuk apa gitu. Gitu. Bagaimana? Sudah terjawab? Bagaimana Denti? Apa pertanyaan sudah terjawab? Kenapa, maaf? Putus-putus suaranya. Nanya. Pak Ustadz,
Apa namanya? Ya. Bertanya Pak Ustadz. Serius sama mau nanya. Tanya banget. Saya mau nanya nih. Serius sama nanya. Kedengeran kan ya suaranya Pak Ustadz? Iya, kedengeran. Ini Pak Ustadz, kalau anak kan ya Pak, ini saya mamanya Denti, nggak apa-apa ya Pak nanya ya Pak, maaf ya. Oh iya. Ya. Silakan Bu. Ya, maaf ya, ini kan saya dulunya Nasrani, ya kan. Nah, Iya. kita orang tua kita kan Nasrani, terus saya kan udah mualaf nih, udah Islam. Terus sebagai seorang anak nih Pak, untuk mendoakan orang tua kita, misalkan lain agama, itu sebaiknya gimana ya Pak? Oh jadi Menurut Ibu Bapak, kan mendoakan ya orang tua ya? iya. Kan Ya. harusnya kan sebagai anak Maaf Ibu suaranya putus-putus Bu. soleha gitu kan, mendoakan orang tuanya ya Pak ya. Bagaimana Pak? Ya, jadi sebenarnya tidak apa-apa Ibu untuk mendoakan. Jadi bukan karena beda agama gitu. Kita kemudian lupa gitu. Tetap mereka sebagai orang tua kita gitu. Cuma keyakinannya yang berbeda gitu. Kalau Ibu semisal mendoakan gitu kayak masalah sampai atau tidak sampai itu urusan Allah gitu. Yang penting kita sebagai hamba, kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Kita mendoakan orang tua gitu. Karena birrul walidain itu utama gitu kan. Ya, birrul walidain itu utama. Berbakti kepada orang tua itu paling utama gitu. Masalah untuk keyakinan berbeda atau bagaimana itu urusan nanti gitu. Yang penting kita berbakti dulu. Kalau bisa kita mendoakan, kita doakan gitu. Bagaimana Ibu? Pak, ya Pak, makasih atas informasinya Pak. Ya Ibu. Makasih banyak. Ya Ya, Ibu. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Berhubung waktunya juga mungkin sebentar lagi. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Boleh tanya nggak? Silakan Kak. Baik, jadi ada nggak sih Pak Ustadz istilah kalau orang tua itu durhaka sama anak? Dalam artian, harusnya kan orang tua itu mengajarkan agama pada anaknya yang baik-baik. Lalu, tapi realitanya banyak orang tua yang tidak menanamkan pendidikan agama pada anaknya. Jadi anaknya nggak tahu. Itu termasuk durhaka nggak sih Pak Ustadz atau bagaimana? Bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya baik Ustadz, kurang lebih kayak gitu. Mungkin bisa langsung dijawab. Bisa diulangi? Halo, suaranya nggak kedengeran ya Pak Ustadz? Iya. Agak putus-putus Kak. Oh gitu. Ya, jadi apakah ada orang tua yang durhaka terhadap anaknya? Maksudnya seperti ini. Di dalam realita kehidupan, banyak orang tua yang tidak menanamkan pendidikan agama kepada anaknya. Itu padahal kan merupakan kewajiban seorang tuanya. Itu bisa tolong kasih pendapat atau bagaimana gitu, Ustadz? Apakah ada dalam orang tua durhaka anak ya? Iya. Ada nggak Pak Ustadz? Kayak misalnya kan harusnya orang tua itu memberi pendidikan agama kepada anaknya, tapi mereka tidak kasih pendidikan agama gitu, Ustadz. Nah, jadi begini, kalau istilah durhaka itu kan, istilah durhaka itu kan yang kita tahu itu anak kepada orang tua gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga gitu bahasanya
orang tua bukan durhaka sih, lebih tepatnya zolim gitu. Paham nggak? Halo, siapa tadi yang nanya? Iya, paham Pak Ustadz. Nah, jadi istilahnya ada beberapa dosa gitu yang emang bisa dilakukan oleh orang tua gitu. Jadi mungkin bahasanya aja, bahasanya bukan apa durhaka gitu, tapi dosa gitu. Bisa juga orang tua punya dosa ke anak gitu. Kayak banyak lah, maksudnya kayak yang kita temuin di zaman sekarang gitu kan, kayak banyak orang tua yang nggak menghargai anaknya gitu. Bagaimana usaha anaknya, kerja keras anaknya untuk membahagiakan mereka gitu. Nah kemudian ketika kerja keras dan usahanya itu bahasanya ditolak mentah-mentah lah ya. Nah itu kemudian timbullah dosa orang tua kepada anaknya. Yang sehingga kemudian anaknya kalau merasa sakit hati, nah itu yang apa dosa gitu, dosa bagi orang tua. Itu banyak macamnya dosa. Selagi misalkan kayak intinya orang tua menyakiti hati anaknya, nah itu bisa kan, nah itu dosa orang tua. Tapi bahasanya mungkin bukan durhaka ya, lebih ke dosa-dosa. Bagaimana? Baik, terima kasih Ustadz. Bisa dimengerti penjelasannya. Maaf, Tat, pengen nambahin, Tat. Ya, silakan. Mungkin Siapa? tadi yang dibilang oleh Kak Nadia itu, maksudnya zaman sekarang anak itu lebih cenderung ke sana. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, Tat, sebenarnya durhaka ke anak itu saya setuju kalau itu zolim sih, karena pada hakikatnya orang tua adalah orang yang harus kita ikuti, harus kita hormati kan, karena ada yang namanya birrul walidain seperti yang Ustadz bilang. Namun kalau menurut saya juga kalau seandainya memang orang tua itu tidak mengajarkan kita, tidak memberikan kita, itu kan tidak mesti hanya di dalam rumah, tapi di sekolah, di lingkungan. Itu menurut tambahan dari Ane pribadi mengenai pertanyaan dia tadi. Mungkin apakah itu betul ataupun memang itu sesuai dengan ajaran Islam atau gimana menurut Ustadz pribadi? Tapi harus kembali lagi Novel kepada Madrasatul Ula itu ya, maksudnya ibu itu sekolah pertama kita gitu. Jadi bagaimana caranya sekolah pertama ini menjadi sandaran gitu. Jadi sebelum benar-benar kepada sekolah yang beneran gitu ya, sekolah formalnya, ya kita belajar dari ibu gitu banyak, dari orang tua. Jadi kita sebagai anak pertama harus berbakti. Kedua, orang tua pun sama gitu. Maksudnya bukan berbakti. Orang tua pun harus bisa nge-treat anaknya gitu ya. Jadi bagaimana orang tua itu hadir untuk mensupport anaknya gitu. Jadi saling support lah gitu. Kalaupun ada mudorot dari orang tua ataupun apa, buang jauh-jauh gitu. Buang jauh-jauh. Kalau ada mudorotnya misalkan ini Bu, misalkan kalian punya orang tua gitu. Oh, ini misalkan ayah ya, oh, ini ayah sering kayak gini orangnya gini. Nah, tinggalin aja. Kalau itu buruk, oh berarti jangan dicontoh gitu. Contoh yang baik-baik aja gitu. Karena sebagaimanapun orang tua kalian gitu, pasti mereka mempunyai sisi baik gitu. Di samping memiliki sisi buruk gitu. Ya, yang penting kita doakan saja untuk orang tua kita semua. Semoga bisa bertanggung jawab dan semoga diberi kelancaran segalanya, kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana Nadia? Bisa dipahami Ustadz penjelasannya. Terima kasih banyak. Oke, syukron. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas jawabannya Ustadz. Mungkin agak sedikit melenceng, tapi itu sebuah suatu bahasan yang cukup menarik ya teman-teman. Oke, mungkin kita sudahi sampai di sini saja berhubung waktu sudah mau habis.
Terima kasih banyak Ustadz telah mengisi acara PSMI ini, kajian PSMI pada hari ini. Semoga dilancarkan selama bulan Ramadan ini Ustadz. Dan semoga bisa mengisi kembali acara di PSMI ini Ustadz di kemudian hari mungkin. Ya. Sebelum apa buat teman-teman bisa kontak dulu kita pengen ada dokumentasinya gitu. Oh ya boleh. Buat di screenshot ya. Iya. Kontrol. Mungkin bisa di open kamera dulu teman-teman untuk didokumentasikan. Kak Nadia mungkin. Kaneng. Oh lagi sak. Oh ya nggak apa-apa. Yang bisa aja mungkin. Nah. Oke langsung saja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Ustadz terima kasih banyak untuk hari ini. Iya, sama-sama. Mungkin kurang lebihnya itu aja teman-teman pada kesempatan kali ini. Saya kurang lebih yang mohon maaf sebagai moderator. Terima kasih untuk yang udah hadir untuk mengisikan waktunya sebentar untuk mengikuti kajian ini. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Oke.